Tahukah Anda apa itu rekursi dan relasi rekurens? Mari kita jelaskan apa itu rekursi. Sebuah objek dikatakan rekursif jika objek didefinisikan dalam terminologi diri sendiri, sedangkan proses mendefinisikan objek dalam terminologi diri sendiri disebut rekursi. Lalu, seperti apa fungsi rekursif? Fungsi rekursif dapat didefinisikan menjadi dua bagian, yaitu basis dan rekurens. Basis merupakan nilai terdefinisi dan sebagai penghenti rekursif, kemudian rekurens merupakan bagian mendefinisikan fungsi dalam terminologi diri sendiri, dan rekurens harus dijamin dapat sampai habis. Oleh karena itu, input dari fungsi rekurens harus mengecil menuju ke basis. Berikut adalah contoh rekursif. Terdapat layar monitor yang mengulangi layar tersebut dengan skala yang lebih kecil hingga tak terlihat. Contoh lain bisa Anda coba dengan memantulkan cermin sehingga cermin tersebut menampilkan rekursif tak terbatas. Adapun contoh rekursif lainnya yaitu fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Selanjutnya, relasi rekurens. Definisi relasi rekurensi barisan A suku ke N adalah sebuah persamaan yang mengekspresikan A suku ke N dalam bentuk suku-suku sebelumnya, yaitu A suku ke N-1, A suku ke N-2, hingga A suku ke 1 dan A suku ke 0. Suatu barisan merupakan solusi dari relasi rekurensi jika suku-suku pada barisan itu memenuhi relasi rekurensi. Ada beberapa pemodelan dengan relasi rekurensi, yaitu legenda menara Hanoi, kelinci dan bilangan Fibonacci, code-word enumeration, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu dari beberapa pemodelan tersebut, yaitu legenda menara Hanoi. Pernahkah kalian dengar legenda menara Hanoi? Mari kita bahas hal tersebut. Sebuah puzzle populer diperkenalkan oleh matematikawan dari Prancis pada akhir abad ke-19, Edward Lucas, yang dinamakan Menara Hanoi. Puzzle Menara Hanoi ini terdiri dari 3 tiang yang diletakkan di atas papan bersama dengan piringan yang ukurannya berbeda. Pada kondisi awal, piringan ini diletakkan pada tiang pertama dalam urutan berdasarkan ukuran, dengan piringan terbesar berada di paling bawah. Aturannya adalah piringan boleh dipindahkan dari tiang satu ke tiang lainnya sepanjang piringan yang lebih besar tidak diletakkan di atas piringan yang lebih kecil. Tujuan dari puzzle ini adalah memindahkan sebuah piringan dari tiang pertama ke tiang kedua dalam urutan berdasarkan ukuran, dengan syarat piringan paling besar ada di urutan paling bawah. Misalkan, H suku ke N dinotasikan sebagai banyaknya langkah minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi dengan N piringan. Kita akan menentukan relasi rekurensi untuk barisan H pada suku ke N. Untuk menjawab persoalan menara Hanoi tersebut, kita mulai dengan N piringan pada tiang pertama. Kita dapat mentransfer N-1 piringan dari paling atas dengan mengikuti aturan puzzle ke tiang ketiga menggunakan H suku ke N-1 langkah. Piringan terbesar yang berada di tiang pertama pindahkan ke tiang kedua menggunakan 1 langkah. Selanjutnya, pindahkan piringan di tiang ketiga dengan menggunakan H suku ke N-1 langkah ke tiang kedua, dengan meletakkan piringan-piringan di atas piringan terbesar yang kita letakkan sebelumnya. Sehingga dapat kita lihat bahwa H suku ke N sama dengan 2 kali H suku ke N-1 ditambah 1 dengan syarat awal H suku ke 1 sama dengan 1. Karena satu piringan dapat kita pindahkan dari tiang pertama ke tiang kedua dalam 1 langkah. Kita dapat menggunakan pendekatan iterasi untuk menyelesaikan relasi rekurensi tersebut. H pada suku ke N sama dengan 2H suku ke N-1 ditambah 1. Kemudian persamaan tersebut dapat kita tulis ulang menjadi 2 dikali 2H suku ke N-2 ditambah 1 kemudian ditambah 1. Dan persamaan tersebut juga dapat ditulis ulang menjadi 2 pangkat 2 dikali 2H suku ke N-3 ditambah 1. Kemudian tambah 2 tambah 1 atau dapat kita tulis sebagai 2 pangkat 3 dikali H suku ke N-3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 1.
Persamaan tersebut dapat ditulis hingga suku ke N, sehingga dapat disimpulkan dari persamaan tersebut menghasilkan deret geometris sebagai berikut. 2 pangkat N-1 ditambah 2 pangkat N-2 ditambah 2 pangkat N-3 ditambah 2 pangkat ke N ditambah 2 ditambah 1. Dan pada akhirnya menghasilkan persamaan H ke M sama dengan 2 pangkat N-1. Dengan persamaan yang ada dan syarat yang sudah disediakan, kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut. N sama dengan 1 memiliki perpindahan sebanyak 1 perpindahan. N sama dengan 2 memiliki perpindahan sebanyak 3 perpindahan. N sama dengan 3 memiliki perpindahan sebanyak 7 perpindahan. Apakah hal tersebut benar? Mari kita buktikan. Sekian mengenai rekursi dan relasi rekuren. Terima kasih.